Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak menahan diri Pak untuk memberi apresiasi kepada Bapak. Karena dari tadi saya lihat semua mengapresiasi. Kenapa saya harus menahan diri? Karena kerja-kerja yang Bapak lakukan untuk menuntaskan kasus Brigadir Joshua ini masih belum selesai Pak Listio Sigit. Keluarga perlu keadilan Pak, keluarga Joshua tentu saja. Karena itu kita masih menunggu Pak kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustaminarda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kalau kita perhatikan rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam yang sekaligus juga Ketua Kompolnas dengan rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri kemarin, jauh sekali bedanya. Nuansanya sangat jauh beda. Kalau rapat dengan pendapat dengan Mahfud MD, jika kita perhatikan anggota DPR dari Komisi 3 ini rata-rata sangat garang sekali. Malah terjadi debat berebut bicara antara Mahfud MD dengan anggota Komisi 3. Nah, saya ingin minta yang sebenarnya dari Pak Mahfud, ya kan, siapa bintang 3 itu dan terkait masalah apa? Ya kan penting bagi publik, jangan lalu kemudian publik diberikan informasi yang setengah-setengah tanpa suatu kejelasan yang benar gitu loh. Ini menambah ketidaksulitan sinergitas menurut saya Pak Mahfud. Bapak mengeluarkan suatu statement, pandangan, pendapat, tapi kok tidak mau dijelaskan gitu. Saya hanya akan menjelaskan itu kepada dua pihak. Satu kepada Kapolri, yang kedua kepada Presiden. Tidak bisa ada orang memaksa saya dalam, seperti saya katakan ada orang berzina di sana, lalu saya bilang orangnya ini kan tidak boleh. Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. DPR yang buat. Ya, Kalau mau menurut saya, kalau kapasitasnya aja. cuma jadi juru bicara, iya, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak, nanti disimpulkan aja habis rapat ini. Oh iya, nanti kita simpulkan. Terserah aja. Tetapi kalau kita perhatikan ketika rapat dengan pendapat Komisi 3 dengan Kapolri kemarin, jauh sekali bedanya. Malah yang terjadi hujan apresiasi, hujan puja-puji. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini ada HP saya pakai stopwatch nih Pak Ketua. Sehingga saya yakin tidak lebih dari 5 menit. Ya. Yang saya hormati Pak Kapolri dan juga jajaran, saya agak menahan diri Pak untuk memberi apresiasi kepada Bapak. Karena dari tadi saya lihat semua mengapresiasi. Kenapa saya harus menahan diri? Karena kerja-kerja yang Bapak lakukan untuk menuntaskan kasus Brigadir Joshua ini masih belum selesai Pak Listio Sigit. Keluarga perlu keadilan Pak, keluarga Joshua tentu saja. Karena itu kita masih menunggu Pak kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Bersuka cita si jahat anakku, bersuka cita si jahat itu sudah usahami, sudah perjuangan tidak sia. Bersuka cita mereka mengakhiri hidup ini, bersuka cita mereka. Anakku Noprian Sayosua, Noprian Sayosua. Dia Jadi kalau Mahfud MD mendapatkan hujan kritisi,
Dari Komisi 3 kelihatannya Kapolri mendapatkan hujan puja-puji atau hujan apresiasi dari Komisi 3. Bahkan anggota Komisi 3 sendiri, Johan Budi, mengemukakan dia menahan diri untuk mengapresiasi. Setelah melihat teman-temannya yang berbicara terdahulu, rata-rata memberikan apresiasi. Mungkin Johan Budi karena berlatar belakang seorang wartawan, sehingga dia kelihatannya walaupun dari fraksi partai berkuasa, dia menahan diri untuk tidak mengapresiasi. Karena kerja Kapolri katanya dalam persoalan kasus Sambo ini belum selesai. Tepat sekali Johan Budi mengatakan itu. Tetapi yang kita sayangkan, kenapa kok yang kemarinnya begitu garang kepada Mahfud, tetapi kepada Bapak Sigit tidak begitu. Yang dikemukakan pun persoalannya kita perhatikan nyaris tidak mengena kepada Irjen Verdi Sambo yang adalah Jenderal Bintang 2. Tetapi yang disebut kebanyakan persoalan Kapolsek, persoalan Kapolres lah, istri Kapolsek lah, istri Kapolres lah yang dibilang. Kita yakin Bapak Kapolri tidak menginginkan juga puja-puji seperti itu. Beliau mungkin sangat menginginkan keterus-terangan Dewan ini sebagai wakil rakyat ketika berhadapan. Beliau tidak ingin di belakang suruh nonaktifkan, gini kan, tapi di depannya tidak. Beliau mungkin ingin bagaimana DPRD melihat Polri secara keseluruhan dan melakukan kritisi kalau perlu. Paling tidak masukan-masukan yang bernas untuk perbaikan Polri ke depan. Itu yang diinginkan juga oleh jajaran beliau ke bawah. Sehingga Kapolri sebagai gerbong atau pimpinan Polrisan ini mendapatkan bahan untuk memperbaiki internal Polri ke depan. Kalau hanya dengan puja-puji, hanya dengan sekali lagi bicara apresiasi, sekali lagi bicara apresiasi. Kalau itu Pak Kapolri mungkin tidak terlalu membutuhkan itu. Hendaknya DPR ini sebagai wakil rakyat tentu diinginkan oleh rakyat agar memberikan masukan-masukan yang bernas yang sehari-hari terjadi sekarang ini di tengah-tengah masyarakat. Khusus untuk persoalan Sambo, tentu rakyat ingin menegaskan kepada Kapolri dari wakil rakyat agar benar-benar kasus Sambo ini dibuka setuntas-tuntasnya, tidak ada yang disembunyikan, dan agar jangan sampai kasus Sambo ini nanti setelah netizen diam, setelah rakyat diam, mengendap lagi. Kalau hanya DPR beraninya kepada Polsek, kepada Kapolres ke bawah, itu nanti akan membuat cerminan dari rakyat bahwa hukum ini memang nuansanya sekarang tebang pilih. Hukum ini memang nuansanya sekarang di negeri ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Beraninya ke Polsek, ke Polres, ke atas tidak. Mungkin itu jadinya pandangan rakyat terhadap fenomena wakilnya di DPR ketika rapat dengan pendapat kemarin itu. Mungkin banyak rakyat yang ketawa menonton rapat dengan pendapat kemarin itu. Semua apresiasi. Assalamualaikum, apresiasi. Semuanya apresiasi. Senang, bagus, apresiasi itu bagus. Tetapi tentu di mana tempatnya apresiasi? Benar sekali kata Johan Budi bahwa kerja belum selesai. Nanti mungkin apresiasi itu perlu setelah nanti tuntas kasus ini dan publik merasa puas dengan penegakan hukum terhadap kasus Brigadir J. Itu baru nanti wakil rakyat beserta rakyat memberikan apresiasi kepada pihak penegak hukum secara keseluruhan. Mulai dari Polri, Kejaksaan, dan Hakim
termasuk juga pengacara. Rakyat tidak menginginkan berbeda cara dewan mengoreksi lembaga yang satu dengan lembaga yang satu. Rakyat tidak menginginkan hal seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.